Hai teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan membahas apa itu fabel. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian fabel, apa itu ciri-ciri fabel, jenis-jenis fabel, dan unsur fabel. Nah, di sini ada cerita kancil dan buaya, kemudian ada cerita kura-kura dan kelinci, kemudian ada juga cerita-cerita hewan lainnya, yang dimana ini menjelaskan tentang cerita hewan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu fabel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri fabel. Yang pertama itu tokohnya seekor binatang, misalnya bisa jadi gajah, kuda, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua, terdapat watak tokoh baik dan buruk. Biasanya di sebuah cerita fabel ini terdapat watak yang berbeda. Ada satu watak yang baik dan ada satu watak lagi yang buruk, agar menyampaikan pesan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tokoh binatang bisa berbicara seperti manusia. Tidak hanya berbicara, bisa juga bermain, memasak, makan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memiliki cerita adanya sebab akibat. Misalnya seperti cerita kura-kura dan kelinci. Kenapa si kelinci bisa kalah? Karena dia menganggap sepele, dia anggap remeh, jadi dia berleha-leha. Makanya si kura-kura ini jadi pemenang. Kemudian ciri yang kelima, menggunakan latar alam. Misalnya bisa jadi cerita itu di hutan, di sungai, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menggunakan bahasa naratif dan dialog. Biasanya naratif ini dia ada kronologi waktunya. Kemudian unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik fabel ini yang pertama ada tema ataupun ide cerita, ataupun jiwa dari cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku dari cerita binatang ataupun dari cerita hewan tersebut. Kemudian yang ketiga ada penokohan. Penokohan ini adalah watak dari penokohan yang dimunculkan. Di sini ada watak protagonis, ada antagonis, dan ada juga tritagonis. Untuk protagonis sendiri itu wataknya baik, antagonis itu wataknya buruk, kemudian tritagonis atau penengah. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah setting ataupun latar. Nah, ini bisa waktu, tempat, ataupun suasana. Kemudian ada alur. Alur ini adalah jalannya sebuah cerita. Alur dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju. Alur maju ini menceritakan cerita masa kini dan masa depan. Kemudian ada alur mundur. Alur mundur ini menceritakan masa kini ke masa lampau. Kemudian ada satu lagi alur campuran. Alur campuran ini menceritakan alur maju dan alur mundur. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini menceritakan bagaimana si pengarang memposisikan dirinya dalam cerita tersebut. Biasanya dalam cerita fabel itu menggunakan sudut pandang orang ketiga karena tokohnya itu adalah binatang dengan menggunakan nama ataupun nama hewan tersebut. Kemudian terakhir ada amanat ataupun pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita tersebut. Kemudian jenis-jenis fabel. Fabel dilihat dari watak dan latar dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah fabel alami, yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel alami ini biasanya isinya watak atau latar yang biasanya keseluruhan selayaknya binatang pada umumnya, atau menggunakan latar alam. Wataknya juga persis seperti binatang. Itu adalah fabel alami. Sedangkan fabel adaptasi, fabel ini tidak seperti watak ataupun latar binatang yang pada umumnya ataupun selayaknya. Bisa saja menggunakan latar seperti perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Itu adalah fabel adaptasi. Selanjutnya, fabel dilihat dari kemunculan pesan. Kemunculan pesan ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada fabel dengan koda, kemudian yang kedua ada fabel tanpa koda. Koda ini maksudnya adalah struktur dari cerita fabel tersebut, di mana di situ isinya adalah amanat. Fabel dengan koda itu maksudnya adalah fabel yang tertulis amanatnya ataupun amanatnya itu kita dapatkan. Fabel tanpa koda, amanatnya tersebut tidak tertulis ataupun tidak didapatkan, ataupun bisa juga disebut tersembunyi. Nah, itu adalah jenis-jenis fabel.
Demikianlah pembahasan saya tentang materi fabel untuk kelas 7 semester 2 ini. Semoga dengan pemaparan yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian pemaparan teks fabel dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.